Dulu pertama beli sepatu sih, beli sepatu awalnya nggak ada cerita apa-apa ya orang tua, terutama ibu kan. Setelah tahun saya berkarir di profesional, baru ibu bilang dulu beli sepatu tuh rela jual piring dulu di rumah. Main di Tangerang, ya. Jadi ada ayam di pinggir lapangan. Niatnya saya mau ngindarin ayam, nggak taunya ayamnya malah ngedeket. Waktu saya pas lari-larinya, jadi ya kayak bener-bener kayak di sliding aja. Oh iya iya. Jatuh. Jadi ayamnya nggak tahu kayaknya ya. Oh, Tapi untungnya itu habis cetak gol, jadi tuh. malunya nggak malu banget nggak lah. terlalu malu ya. Di Kediri, saya latihan pagi siang sore. Jadi siangnya saya ambil lari. Ya, karena senior-senior saya juga nuntut, kamu masih muda, jadi kamu harus nambah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Ide di Ide Kita channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Yongki, mantan timnas Garuda. Kabarnya gimana Mas Yongki? Alhamdulillah. Baik. Habis dari mana Mas Yongki nih? Tadi main bola di Siliwangi. Oh, habis main bola di Siliwangi. Nah, saya juga mau penasaran, silakan mau nanya apa? Oke, terima kasih Kang Yongki udah datang ya di Siap. nyapa sahabat-sahabat tidur. Seperti biasa di podcast kita tuh selalu diawali dengan kisah masa kecil yang tentunya bakal menginspirasi karir Kang Yongki saat ini. Boleh dong cerita sedikit tentang masa Perjalanan ya, perjalanan. Dulu saya junior di Tulungagung, habis itu pindah ke Persik ke Kediri. diri? Kediri U17. Awalnya nggak mau sih, karena dipaksa sama bapak. Bapak baca di salah satu artikel di koran, kalau ada seleksi di Kediri, Di Kediri. U17. Hari pertama disuruh ke Kediri, saya nggak mau. Hari kedua nggak mau, hari ketiganya dipaksa sampai saya nangis di kendaraan. Wow, jadi sebelumnya nggak minta atau gimana dulu ya? Enggak, karena dulu saya di rumah sih, nggak pernah kemana-mana. Oh, anak rumahan ceritanya ya? Ya, gitu anak rumah. Berarti dukungan orang tua itu sangat luar biasa. Banget. Itu gimana orang tua dulu bisa ngedukung support bola dari awal? Apakah orang tua dari dunia olahraga? Ya, bapak dulu main bola. Oh, main bola Terus kakak dulu awalnya, kakak sering main di luar, kita keluarga tuh semua ikut. Sampai kita buka hotel sendiri buat nonton kakak main. Dari situ juga saya terinspirasi dari kakak. Dari kakak. Kakak ini profesional juga? Enggak. Kakak cuma sampai usia remaja aja. Usia remaja. Oh, malah ini ya, malah yang maju sebelum kakaknya dulu, malah Mas Yongki ya yang. Oke, berarti itu masa kecil ya, udah disupport orang tuanya untuk jadi atlet sepak bola. Nah, terus lanjut ke masa remaja, mungkin perjalanannya seperti apa sampai sebelumnya nanti ada di tim Garuda Dari U17 saya ke usia 23. usia 23. Oke. Kediri, habis itu dipanggil senior buat magang awalnya. Buat magang juga di Ya, sepak dulu bola ya? Saya kira dunia kerja. magang. Habis itu dari situ main di senior dan dipanggil untuk timnas usia 23. Dulu TC-nya di Palembang buat SEA Games di Laos waktu itu. SEA Games di Laos. 2009. 2009. Berarti dulu seangkatan dengan siapa aja tuh pemain-pemain yang 2009 itu? Dulu ada Ahmad Jufrianto juga. Oh, Ahmad Jufrianto. Tony Sucipto. Tony Sucipto 2009. Persib ya, waktu di Persib. Terus waktu kecil itu awal-awalnya suka bola itu gimana ceritanya nih? Ujuk-ujuk langsung suka bola gitu. Tiba-tiba orang tua lihat potensi, oh Mas Yongki nih suka bola nih. Gimana tuh ceritanya? Dulu saya SSB itu hitungannya udah telat sih sebenarnya. Kelas 5 SD. 5 baru, SD. Baru masuk SSB. Nah, dari situ bapak ngelihat ya dulu sempat mau ditawarin ikut diklat. Cuma sama bapak nggak boleh. Udah latihan aja di rumah sendiri. Akhirnya sama bapak latihan sendiri. Dulu pernah dibonceng naik motor. Saya diturunin di tengah-tengah gunung. Oh, di gunung. Dari bapak tunggu di atas. Dari situ. Berarti orang tua itu selain ini asisten pribadi juga untuk melatih ya, melatih Iya.
melatih secara mandiri gitu ya? Saya dikontrol terus sih sama bapak. dikontrol terus. Dilepas waktu 2011 baru dilepas sama bapak. Awalnya dikontrol terus. Ya, ini keunikannya itu gini, yang tadinya nggak suka mungkin ya, terus Disupport. disupport sama bapaknya hingga akhirnya jadi passion. Ya. Jadi passion. Alhamdulillah sampai ke titik seperti ini ya, seperti ini. Saat ini karir sepak bola bermain di Liga 1, Liga 2 atau mungkin Saya di Liga 3 di di Serpong. Liga 3 Di Serpong. Nah, boleh dong cerita sebelum perjalanan ke Liga 3 itu masuk ke mana aja? Saya 2009 di Persik Kediri. Persik Kediri. 2010 Kemarin ngalahin Persib itu ya? ya. 2010 di Arema Malang. 2011 di Persisam Putra Samarinda. Oh, Samarinda. 2012 saya di Barito Putra. Barito Putra. Ya, saya di Barito Putra tuh 4 tahun. Paling lama sih itu mungkin. Paling lama. Di antara klub-klub Iya. lainnya. 2015 saya di PBR. Betul. 2016 2017 balik lagi ke Barito. Jadi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dulu, habis itu pergi balik lagi 2 tahun lagi. Habis itu ke Liga 2 Liga 2 di Aceh United Aceh United. sama Perserang Serang. Habis itu ke Sriwijaya FC. Jadi itu karirnya itu karena ada turun naik itu gara-gara ada cedera atau apa dulu? Saya pernah cedera 2010 waktu bela AFF di timnas. Sempat untuk seorang atlet memang cedera itu memang Rentan ya? sesuatu yang atau menakutkan ya bisa dibilang karena berhubungan dengan karir juga kan gitu. Jadi itu memang perjalanannya itu terhambat karena cedera. Sebetulnya masih bisa untuk Bisa sih sebenarnya. Saya cedera meniskus sih, cedera lutut paling ringan saat sebenarnya. main ya saat bermain. Saat main di timnas lawan Malaysia. Berarti ketika puncak karir ada sedikit hambatan dari cedera itu ya. Nah, kejadian ini Mas Yongki saya tertarik kejadian-kejadian Mas Yongki yang paling bikin Mas Yongki bangkit dan memotivasi itu apa nih? Kejadian paling sedih gitu dalam hidup untuk mencapai karir seperti ini gimana? Kejadian pedihnya, prihatinnya seperti apa? Mungkin punya cerita khusus. Punya cerita khusus. Biasanya kan ya bisa dibilang Mas Yongki ini untuk karir sepak bola lumayan keren nggak ya? Nah biasanya yang untuk yang menuju ke situ tuh nggak linear, pasti ada lika-likunya kan. Nah itu boleh deh cerita biar sahabat-sahabat juga terinspirasi. Dulu pertama beli sepatu sih. Beli sepatu awalnya nggak ada cerita apa-apa ya orang tua, terutama ibu kan. Setelah tahun saya berkarir di profesional, baru ibu bilang dulu beli sepatu tuh rela jual piring dulu di rumah. Wow, luar biasa sekali. Berarti dukungan kedua orang tua sebetulnya ya. Banget itu. Sampai dulu ada cerita saya main di Persisam Samarinda, tahu-tahu bapak sama ibu nyampe sana. Jadi nggak ngabarin apa-apa. Surprise gitu ya? Iya. Dan itu bagus. Dia telepon saya di depan stadion. Saya kaget. Wah, kesan-kesan itu kan kejadian memang yang bikin Mas Yongki bangkit ya, motivasi orang kasih saya orang tua. Kemudian ada kejadian-kejadian lucu nih kata Mas Yongki. Saya pernah lihat di YouTube di sliding ayam pernah katanya ya. Ya, Itu gimana tuh? itu waktu main di Tangerang. Tangerang. Ya, jadi ada ayam di pinggir lapangan. Niatnya saya mau ngindarin ayam, nggak taunya ayamnya malah ngedeket. Waktu saya pas lari-larinya. Jadi ya kayak bener-bener kayak di sliding aja. Oh, iya. Jatuh. Jadi ayamnya nggak tahu kayaknya ya. Tapi untungnya itu habis cetak gol. Oh, Jadi jadi malunya nggak malu banget Nggak lah. terlalu sebenarnya. malu ya. Posisinya di mana? Pemain mana? Striker. Depan. Striker. Striker. Iya. Nah, Mas Yogi, pastilah sebagai atlet sepak bola itu ada momen-momen yang paling berkesan itu pas saat bertanding gitu. Itu saat melawan mana dan kapan? Waktu pertama dipanggil timnas dan persahabatan lawan Iran. Lawan Iran. Ya, itu pertama kali saya nyanyi lagu Indonesia Raya di luar, itu Luar biasa ya. luar biasa. Sangat memorable ya. Ya, Sedih ya. meskipun persahabatan, tapi apalagi lawannya dulu Al Karimi. Oh ya, pemain Al-Karimi ya. Bayern Munchen. Pemain bintang. Iran itu ya. Bayern Munchen, Oh iya. kaptennya dulu. Iya betul Al-Karimi itu. Itu hal Tahun yang berapa itu, spesial. Mas? 2009. 2009. Sama Eka nggak dulu? Enggak ya? Aika senior saya. Oh senior. Saya 2010 sama Eka 2010. di AFF. Betul. Kemudian itu ya
kejadian yang sudah lucu, kemudian tadi yang dari kecil, nah, sekarang apalagi nih pesan-pesan ke depannya, harapan ke depan ini mau berkarir di mana nih? Mau melatih, mau jadi apa gitu ke depannya? Insya Allah sekarang lagi Proses. udah ada license C, nanti insya Allah mau ngambil license B juga. Jadi Doanya lah. pelatih ya. Jadi Insya Allah kedepannya mau melatih. melatih. Karena mungkin untuk biasanya pelatih dari yang punya experience dari pemain bola itu biasanya Betul. lebih peluang lebih berhasilnya mungkin lebih keren lah ya. Nah, aku tuh tertarik kayak gini, pemain bola, striker, punya pemain idaman nggak sih? Pemain Bola punya role pemain model ya. gitu yang menginspirasi tentunya Pemain idola. di luar atau di Dulu saya suka sama Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, oke. AC Yang Milan Itali dulu. itu kan. Ya, jadi apa itu tuh pemain non offset ya. Ya, Dan mungkin seangkatan kita tuh ibaratnya lebih ke Itali. Ke gitu. Itali. Karena memang Liga Inggris nggak terlalu. ya dulu ke Italia. Ke Itali. Kalau di dalam siapa? Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Ya. Yang dulu di Persija ya berarti ya. Persib Bandung juga. Oh, Persib juga ya sempat ya. Menarik nih. Menarik juga. Nah, role model udah dapet nih. Terus sedikit pertanyaannya sedikit agak keluar dari konteks ya. Mas Yongki, saya tuh tertarik dengan sudut pandang Mas Yongki sebagai pemain bola. Sepak bola Indonesia menurut Mas Yongki seperti apa sih? Perkembangannya jauh lebih baik ya Perkembangannya jauh dibandingin lebih baik yang dibanding dulu. zaman dulu. Karena sekarang fasilitas Jujurnya seperti itu ya. klub-klub juga sudah ada training ground, udah terus Fasilitasnya. pemahaman pemainnya juga lebih bagus, apalagi di era Sintayong kita dituntut dengan fisik yang kuat juga. Jadi perkembangan Indonesia cukup bagus sih. Apalagi banyak pemain yang abroad ke luar negeri ya. Jadi itu penting banget sih. Karena intensitas pertandingannya juga beda. Ya. Jadi makin banyak anak-anak muda yang berkarir di luar negeri pasti bikin bagus nanti Bagus tim ya. nasionalnya. Kalau dari sisi liga nih, liga Di Indonesia gimana? Harus banyak diperbaikin juga sih. Iya. mungkin nggak apa-apa ada sedikit kritis. Kita disclaimer dulu ya bahwa ini kita wawancara dengan Mas Yongki, kita tentu saja ini opini ya, bukan Menjudge, Menjudge. justifikasi. kita butuh sudut pandang yang baru dari tentunya dari pemain sepak bola tentang sepak bola Indonesia. Pandangan. Ada yang dikritisi nggak sih untuk sepak bola Indonesia? Harus lebih tegas sih. Harus iya. lebih tegas ya Iya, untuk harus lebih tegas. manajemen peraturan permainannya gitu. Ke semuanya harus lebih tegas. Berarti so far udah ada bagus, cuman tinggal diperbaiki. Ya, Tinggal di ini. kekurangan-kekurangannya diperbaiki. Betul. Nah, sedikit dong tips buat teman-teman atau sobat ide yang memang ingin berkarir pemain bola. Itu kan ada surut, kemudian semangatnya itu ada turun naik gitu. Iya. Gimana tips-tipsnya Mas Yongki? Coba. Kalau saya berbagi tips. kalau lagi down, saya mengingat gimana sih saya berjuang dulu. Betul. Gimana saya mengawali karir dulu seperti apa sih ya. Untuk masa-masa yang sulit itu ya. Nggak usah dengerin hal-hal negatif lah. Betul, betul. Jadi kalau emang latihan tuh nggak cuma di tim aja. Betul. Kita bisa latihan tambahan karena sedikit banyak pasti membantu perform kita di Di tim. luar, Kalau kita bisa latihan tambahan lagi. Di luar lapangan itu, di luar latihan itu kita latihan mandiri ya. Ya, saya soalnya dulu waktu di Kediri, saya latihan pagi, siang, sore. Jadi siangnya saya ambil lari. Istilahnya kan. Ya, karena senior-senior saya juga nuntut, kamu masih muda, jadi kamu harus nambah sendiri buat ke depan, kamu ke depan. Jadi Terutama fisik mungkin ya. jadi pemain Kediri dulu banyak banget yang membantu saya jadi pemain sepak bola. Jadi sekarang tinggal di Saya di Kiara Condong. Oh, Warga udah jadi warga Bandung. Udah Istrinya orang Bandung. orang Bandung. Saya 2014 di sini. Jadi tentunya kalau udah lama di Bandung, saya tuh jujur aja Kang, selalu tertarik dengan aura komunitas di Bandung, khususnya yang sepak bola gitu ya. Apakah Kang suka terlibat juga di komunitas? Sering sering. banget diundang lah. Nambah jam terbang ya. Gimana Kang? Ada pandangan khusus gitu tentang komunitas bola di Bandung? Komunitas bola di Bandung bagus-bagus kok. Apalagi ditunjang dengan lapangan yang bagus, meskipun sintetis, tapi ya itu bagus buat
kita daripada lapangan yang jelek, mendingan karena aliran bolanya kan kalau Beda lapangan ya? Oh, lapangan iya, yang iya. bagus bisa lebih enak Justru lagi. aliran bola lebih ngalir ya kalau Iya. sintetis Cuma dibanding mungkin, lapang jelek. butuh ini ya aura untuk kompetisinya gitu ya mungkin ya. Tapi Ya harus diperbanyak sih. Diperbanyak ya. Tapi kan sudah ada di Bandung, salah Banyak satu ya, di udah BPL kan. apa, Udah ada beberapa. BPL juga LBF juga yang entah kemana itu. Nah, Kang, saat ini kegiatannya berarti sering main juga di komunitas ya? Sering main. Kang, Main di komunitas. kebetulan kan mungkin sahabat-sahabat di IDE itu banyak juga yang komunitas bola. Betul. Saya pengen akan sapa dong mereka untuk gimana sih biar tetap eksis di komunitasnya gitu. Jangan lupa tetap silaturahmi, tetap bermain bola bareng. Intinya kita cari keringat. Nah, Saya lihat, ya. Jadi memang komunitas itu memang untuk fun itu dapat banget Ya, ya. dapat banget. Silaturahmi terutama ya. Dapat banget. Jadi untuk kompetisi mungkin harus diperbanyak lah ya. Ya, Perbanyak harus diperbanyak. wadahnya. Apalagi usia muda lah. Usia dini harus diperbanyak juga. Karena yang penting kan bukan menangnya, gimana Prosesnya. prosesnya ya. Apalagi usia-usia masih muda, 8 tahun, 10 tahun, harus diperbanyak lah. Alhamdulillah. Sobat IDE semua, itu dia bincang-bincang dengan bintang kita Mas Yongki Ariwibowo, mantan timnas Garuda. Ya, ada dari segi inspirasinya dan motivasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe IDE kita channel inspirasi dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih, Kang.